5 fakta si Gale-Gale, patung mistis yang melegenda dari Sumatera Utara. Nomor 1, filosofi si Gale-Gale didasarkan oleh kesedihan raja akan putranya yang telah meninggal. Konon ada seorang raja adil dan bijaksana bernama Raja Rahat yang berkuasa di salah satu kerajaan Samosir. Sang raja dikaruniai putra sematawayang yang diberi nama Manggale. Suatu ketika, prajurit raja memberi laporan bahwa di daerah perbatasan telah terjadi kekacauan. Untuk mengatasi hal tersebut, Raja Rahat mengutus putranya sebagai panglima perang dan pergi menuju perbatasan. Namun nasib buruk menimpa putra sang raja. Dirinya harus gugur di medan perang dengan jasad yang tidak pernah ditemukan. Kesedihan yang teramat mendalam akibat kepergian putranya membuat raja jatuh sakit. Guna menghibur raja, para tetua memutuskan membuat sebuah patung kayu yang mirip dengan Manggale. Berkat adanya patung tersebut, Raja Rahat perlahan pulih dari sakitnya. Hingga saat ini, patung tersebut dikenal sebagai si Gale-Gale yang diambil dari nama Manggale dan dijadikan sebagai pertunjukan daerah Samosir. Nomor 2, dianggap memiliki unsur mistis karena melibatkan ritual pemanggilan roh yang sudah meninggal. Berdasarkan cerita yang berkembang di wilayah Samosir, patung si Gale-Gale dibuat jauh di tengah hutan. Hal ini dilakukan karena para tetua meyakini jika Manggale tewas di hutan saat perang berlangsung. Dalam pembuatannya, sang pemahat memilih menggunakan kayu pohon nangka karena tekstur kayu tersebut sangat keras. Selain itu, diadakan juga ritual meniup sordam dan memainkan gondang untuk memanggil arwah Manggale ke dalam patung sehingga dapat bergerak seperti sedang menari. Patung si Gale-Gale yang telah selesai menjalani ritual lalu dibawa menuju istana. Sebagian besar masyarakat Batak meyakini bahwa siapapun yang membuat patung si Gale-Gale akan meninggal setelah menyelesaikannya. Untuk mencegah hal tersebut, pembuatan bagian patung si Gale-Gale dilakukan dengan cara terpisah. Seperti ada yang mengerjakan bagian tangan patung dan ada pula yang mengerjakan bagian kepala maupun badan. Hal ini dilakukan untuk menghindari korban ataupun tumbal. Nomor 3, patung si Gale-Gale digunakan sebagai salah satu ritual upacara kematian. Setelah kematian sang raja, patung si Gale-Gale dijadikan sebagai simbol upacara kematian, baik untuk orang yang sudah memiliki keturunan maupun bagi orang yang sama sekali tidak memiliki keturunan. Menurut keyakinan masyarakat Batak, meninggal tanpa keturunan adalah hal yang harusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, patung si Gale-Gale ini digunakan sebagai salah satu ritual untuk menghindari kutukan agar tidak menyebar khususnya di daerah Samosir. Nomor 4, memiliki nilai luhur yang menggambarkan pedoman hidup masyarakat Batak. Si Gale-Gale memiliki sejumlah nilai yang menggambarkan kebudayaan suku Batak Toba. Di antaranya nilai kekerabatan, hagabeon atau memiliki keturunan, hasangapon atau status sosial, dan hamoraon atau harta. Nilai-nilai luhur yang terdapat dalam tarian patung si Gale-Gale dianggap memberi gambaran tentang pedoman hidup dan cara masyarakat Batak Toba memaknai kehidupan. Nomor 5, menjadi destinasi budaya dan sumber pencaharian masyarakat sekitar. Kisah kerajaan dari suku Batak tersebut telah melatar belakangi terbentuknya destinasi wisata dan pelestarian budaya di desa Tomok, Samosir. Si Gale-Gale dijadikan sebagai salah satu wisata budaya karena mendeskripsikan ciri khas Batak Toba seperti kain adat berupa ulos, tarian adat turtor, alat musik tradisional berupa gondang, dan rumah balon sebagai rumah tradisional Batak Toba. Kebudayaan ini turut mendukung perekonomian masyarakat dan menjadi sumber pencaharian melalui kegiatan wisata seperti menjadi tour guide, penjual souvenir, maupun pelaku seni dalam pertunjukan tari si Gale-Gale. Itulah 5 fakta mengenai si Gale-Gale, salah satu warisan budaya yang melegenda asal Sumatera Utara. Si Gale-Gale yang menjadi ikon daerah Samosir ini cocok banget masuk travel list kamu, apalagi untuk eksplorasi lebih dalam mengenai budaya lokal. Tertarik?